Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, kembali lagi di pembelajaran biologi kelas 12 semester 1. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan baik secara primer maupun sekunder. Untuk saat ini, pada minggu ini kita akan belajar biologi mengenai kelanjutan dari pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, yakni apa saja sih faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan terdiri dari dua faktor. Yang pertama ada faktor eksternal dan yang kedua ada faktor internal. Faktor eksternal ini terdiri dari unsur zat hara, cahaya, air, oksigen, kelembapan, dan suhu, di mana faktor eksternal ini merupakan faktor yang berasal dari luar tumbuhan yang membantu pertumbuhan. Unsur zat hara ini adalah unsur-unsur yang terkandung di dalam tanah, baik unsur makronutrien dan maupun unsur mikronutrien. Contohnya misalkan karbon dioksida ataupun karbohidrat yang ada di dalam tanah. Selain itu, faktor eksternal selanjutnya adalah cahaya, di mana cahaya ini adalah membantu proses fotosintesis atau proses pembuatan zat makanan yang ada di dalam tumbuhan. Nah, selanjutnya adalah air, di mana air ini berfungsi sebagai eh, proses perkecambahan biji dan juga sebagai sumber dari zat fotosintesis. Nanti di pembelajaran selanjutnya kita akan membahas secara lebih terperinci lagi proses fotosintesis ini, baik secara fotosintesis dalam ruangan gelap maupun pada ruangan terang. Selanjutnya oksigen, di mana oksigen ini berfungsi sebagai proses respirasi. Proses respirasi ini adalah proses pernapasan pada tumbuhan, di mana proses pernapasan pada tumbuhan ini terdiri dari ada dua bagian, di mana di bagian batang itu terdapat pada bagian lentisel, pada bagian daun itu terdapat pada stomata atau mulut daun. Selanjutnya ada yang disebut faktor eksternal selanjutnya adalah kelembapan, berguna untuk mengatur proses perkecambahan. Selanjutnya ada faktor eksternal yang terakhir adalah suhu. Suhu ini mempengaruhi aktivitas enzim dalam tumbuhan, di mana enzim-enzim yang ada di dalam tumbuhan ini akan mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dalam faktor internal, di mana faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Faktor internal terdiri pada proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ini terdiri dari dua faktor. Yang pertama adalah faktor gen dan faktor fitohormon. Kembali lagi bahwa faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Faktor internal ini terdiri dari gen dan fitohormon, di mana gen itu merupakan substansi atau zat yang menurunkan sifat dari induk kepada keturunannya. Jadi gen ini mempengaruhi terjadinya proses pewarisan sifat dan penurunan sifat. Adapun gen ini juga bisa mengatur keadaan fisik dan non-fisik tumbuhan. Contohnya warna bunga atau rasa buahnya yang berbeda-beda itu dipengaruhi oleh gen. Dan gen ini terdiri dari dua macam, ada gen fenotipe dan gen genotipe. Nah, masih ingat apa itu genotipe dan fenotipe? Nanti coba kalian pelajari kembali apa itu genotipe dan fenotipe. Atau kalau misalkan memang belum tahu, nanti kita akan bahas di pembelajaran selanjutnya mengenai sistem pewarisan sifat genetika, seperti itu. Selanjutnya ada yang disebut dengan fitohormon. Nah, fitohormon ini adalah zat yang mengendalikan fungsi tubuh pada tumbuhan. Adapun fitohormon, macam-macam fitohormon ini ada 7. Yang pertama ada hormon auksin, di mana hormon auksin ini mempengaruhi pemanjangan sel dan dominasi apikal. Hormon auksin ini dimiliki oleh jaringan meristem pada tumbuhan. Masih ingat jaringan meristem itu terletak di mana?
coba dibaca lagi atau dilihat lagi di video sebelumnya tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan secara primer. Adapun macam-macam fitohormon yang selanjutnya ada hormon giberelin, di mana hormon giberelin ini mempengaruhi proses pertumbuhan batang, perkecambahan biji, pembentukan bunga, dominasi lateral, dan pembentukan buah tanpa adanya biji atau yang disebut dengan partenokarpi. Nah, adapun hormon giberelin ini mempengaruhi pertumbuhan secara dominasi lateral, artinya prosesnya tidak memanjang melainkan melebar, seperti contohnya pada pertumbuhan batang yang melebar seperti itu. Yang ketiga ada hormon sitokinin, di mana hormon sitokinin ini berfungsi atau mempengaruhi pada proses pembelahan sel, penundaan penuaan, dan pembentukan organ. Nah, selanjutnya ada hormon asam absisat atau ABA, di mana prosesnya ini atau hormon ini berfungsi sebagai berfungsi untuk pengguguran organ, dormansi biji, serta menghambat pertumbuhan tunas. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan hormon etilen, di mana hormon etilen berfungsi untuk pematangan buah, menginduksi pembungaan, dan mempercepat penuaan. Jadi hormon etilen ini kebalikan dari hormon sitokinin, yang hormon sitokinin ini berfungsi sebagai penundaan penuaan, sedangkan yang hormon etilen ini mempercepat penuaan. Selanjutnya ada hormon traumalin. Nah, hormon traumalin ini sangat menonjol sekali, sangat unik sekali. Ini digunakan untuk proses pembentukan jaringan baru ketika tumbuhan ini mengalami luka. Jadi ketika tumbuhan ini, misalkan batang ini terjadi probekan ataupun terjadi luka, nah ini yang menyembuhkannya adalah hormon traumalin seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah hormon kalin, di mana hormon kalin ini berfungsi sebagai hormon yang berperan dalam penginduksian organ. Jadi dalam menginduksi organ-organ yang ada di dalam tumbuhan ini yang mempengaruhi yang terlibat secara aktif adalah hormon kalin seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir ada tugas, di mana tugasnya yang akan Bapak sampaikan ini, yang pertama adalah apakah cahaya lampu dapat membantu proses fotosintesis? Manakah yang lebih efektif, cahaya lampukah atau cahaya matahari? Dan berikan alasannya. Dan yang kedua, berapa suhu dan pH yang efektif dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Nah, kedua tugas ini dikumpulkan secara tertulis di buku catatan dan kirim bukti berupa foto ke nomor WhatsApp yang sudah tertera di slide ini paling lambat hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 pukul 10.00 WIB. Seperti itu. Jangan lupa dikumpulkan tugasnya dan dikerjakan tugasnya supaya lebih memahami dari pembelajaran biologi ini terkait mengenai faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan seperti itu. Cukup sekian presentasi dan materi pembelajaran kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jika ada kesusahan ataupun perlu diterangkan kembali, boleh bertanya melalui WhatsApp. Dan cukup sekian dari Ana pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.